Baik, saya Anastasia sebagai penyaji pertama. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sejarah sosiologi pendidikan, kata sosiologi pertama-tama muncul dalam salah satu jilid karya tulis Agustin Comet pada tahun 1857 sampai 1978. Karya tulisannya yang berjudul Course de Philosophie Positive. Menurut Commerce, istilah sosiologi disarankan sebagai nama dari suatu disiplin yang mempelajari suatu masyarakat secara ilmiah. Kemudian di dalam perkembangannya, pada tahun 1941, sebanyak 16 lembaga pendidikan menyajikan mata kuliah Education Sociology. Kemudian di periode berikutnya, muncul berbagai buku yang memuat mengenai Education Sociology ini, termasuk konsep tentang hubungan antara sosiologi dengan dunia pendidikan. Perkembangan sosiologi di Indonesia diawali hanya sebagai ilmu membantu belaka saja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, muncul perguruan tinggi dan kesadaran masyarakat bahwa sosiologi sangat penting dalam menelaah suatu masyarakat Indonesia yang sedang berkembang saat ini. Kemudian berikutnya ada sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan secara etimologisnya, sosiologi berasal dari kata Latin yaitu socios dan kata Yunani yaitu logos. Socios berarti kawan, sahabat, sekutu, rekan, dan masyarakat. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kemudian pendidikan atau pedagogik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata pasi yang artinya anak dan egen yang berarti membimbing. Jadi pedagogi yaitu berarti bimbingan yang diberikan kepada anak untuk meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian ada beberapa pengertian sosiologi pendidikan yang termuat dalam Nasution pada tahun 2004 dalam bukunya halaman 4. Yang pertama menurut George Payet yang kerap disebut Bapak Sosiologi Pendidikan. Secara spesifik, memandang bahwa sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segala segi ilmu yang diterapkan. Kemudian, menurut F.G. Robbins dan Brons, mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individual untuk mendapatkan pengalamannya. Yang ketiga, menurut E.B. Rutens, menyatakan bahwa sosiologi pendidikan merupakan kewajiban untuk menganalisa lembaga-lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan perkembangan manusia, dibatasi oleh pengaruh-pengaruh lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari tiap-tiap individual yang ada. Kemudian, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini sebagai materi kedua akan menjelaskan tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan. Penelitian dan analisis terhadap sistem pendidikan berdasarkan keduanya yang sekarang tentunya sudah bisa dikuatkan antar ruang lingkup sosiologi pendidikan. Menurut Nasution pada tahun 2004, ia mengemukakan ruang lingkup sosiologi pendidikan meliputi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Hubungan tersebut meliputi yang pertama, hubungan pendidikan dengan sistem sosial atau struktur sosial. Yang kedua, hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Yang ketiga, fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Yang keempat, fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural atau usaha mempertahankan status. Yang terakhir, fungsi sistem pendidikan formal berkaitan dengan kelompok rasial, kultural, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan antar manusia di dalam sekolah, meliputi yang pertama, hakikat kebudayaan sekolah. Yang kedua, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah, yang meliputi berbagai hubungan antara berbagai unsur di sekolah, kepemimpinan dan hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial, dan pola
interaksi dan pola interaksi formal. Yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak sekolah atau lembaga pendidikan. Ini meliputi yang pertama, peranan sosial guru-guru. Yang kedua, hakikat kepribadian guru. Yang ketiga, pengaruh kepribadian guru terhadap kelakuan anak. Yang terakhir, fungsi sekolah dalam sosialisasi murid. Yang keempat, hubungan lembaga pendidikan dalam masyarakat. Meliputi yang pertama, pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistematis sosial dalam masyarakat luar sekolah. Yang terakhir, hubungan antar sekolah dan masyarakat pendidik dan faktor-faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat yang berkaitan dengan organisasi sekolah yang perlu untuk memahami sistem pendidikan dalam masyarakat serta integrasinya di dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi, ruang lingkup sosiologi pendidikan mempererat dan meningkatkan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, sosiologi pendidikan tidak akan keluar dari upaya-upaya agar pencapaian tujuan pendidikan tercapai menurut pendidikan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah, pengertian, dan ruang lingkup antropologi pendidikan. Sejarah antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ilmu antropologi itu sendiri, karena antropologi pendidikan merupakan bagian dari antropologi. Antropologi sebagai sebuah ilmu mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangannya. W. Jaron-Lingrat pada tahun 1986 pada bukunya yang halaman 1-5 membagi perkembangan antropologi pendidikan ke dalam 4 tahap. Yang pertama ditandai dengan tulisan-tulisan tangan bangsa Eropa yang melakukan penjajahan di benua Afrika, Asia, dan Amerika pada abad ke-15. Tulisan itu merupakan deskripsi keadaan bangsa-bangsa yang telah mereka singgahi. Tahap kedua, mereka menginginkan tulisan-tulisan atau deskripsi yang tersebar itu dikumpulkan lalu diterbitkan. Isinya itu disusun berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat, yaitu masyarakat dan kebudayaan manusia berevolusi dengan sangat lambat dari tingkat rendah ke tingkat yang tinggi. Pada tahap ketiga, antropologi menjadi ilmu yang praktis. Pada tahap ini, antropologi mempelajari masyarakat jajahan demi kepentingan kolonial. Hal ini berlangsung sekitar abad ke-20. Antropologi semakin penting untuk mengukuhkan dominasi bangsa-bangsa Eropa Barat di daerah jajahannya. Yang terakhir, antropologi berkembang sangat luas, baik dalam akurasi bahan pengetahuan maupun ketajaman metode-metode ilmiahnya. Hal ini berlangsung sekitar pertengahan abad ke-20. Antropologi pendidikan merupakan sebuah kajian sistematik, tidak hanya mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya, tetapi juga tentang asumsi yang dipakai antropologi terhadap pendidikan dan asumsi yang dicerminkan oleh praktek-praktek pendidikan. Antropologi pendidikan berusaha untuk menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilaku dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia, terkhususnya dalam bidang pendidikan. Menurut Somat pada tahun 2009 menyatakan bahwa studi antropologi pendidikan adalah spesialisasi yang termudah dalam antropologi. Setelah dasawarsa tahun 60-an di Amerika Serikat, semakin banyak diperlukan keahlian dalam antropologi untuk meneliti masalah-masalah pendidikan. Maka antropologi pendidikan kemudian dianggap dapat berdiri sendiri sebagai cabang spesialisasi antropologi yang resmi. Sekian penjelasan materi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Agustino ini. Antropologi berasal dari kata Yunani, anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk. Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak maupun orang dewasa. Antropologi pendidikan merupakan sebuah kajian sistematis
yang mempelajari persepsi budaya, tetapi juga tentang asumsi yang dipakai antropos terhadap pendidikan asumsi. Antropologi pendidikan menurut Somas menjelaskan implementasi pendidikan sebagai penyesuaian diri masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan sebagai bentuk ruang lingkup antropologi. Pendidikan berlangsung dalam proses, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, proses sosialisasi. Yang kedua, proses ekulentasi. Yang ketiga, proses internalisasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.